selamat datang di podcast mini The Dark Side of Giftedness. Hari ini kita akan bahas sisi yang jarang dibicarakan dari anak gifted. Bukan soal prestasi, tetapi tentang perfeksionisme, kecemasan, dan stres kronis, bahkan sejak anak usia dini. Bersama saya Nadine Fahila Politis sebagai host hari ini dengan narasumber saya yang hebat, Yaitu saya Neni Bakar dari RA. saya Sina Putri Amani dari RA. Halo Kak Ani dan Kak Eska, selamat datang. Iya, selamat datang juga. Terima kasih. Jadi aku pengen ngobrol-ngobrol nih ke narasumber di sini. Sebelumnya kan belum banyak tahu nih, anak itu apa sih, ya kan? Jadi aku di sini pengen teman-teman tuh tahu tentang kayak anak itu tuh apa. Banyak orang tua tuh bangga banget saat anak itu kayak disebut gifted gitu loh. Tapi sebenarnya apa itu gifted dan pada anak usia gitu apa sih kayak gitu? Baik, saya sebagai Neni Bakar, di sini kita itu bukan hanya soal anak cepat belajar atau pintar akademik. Jadi anak gifted biasanya punya sensitivitasnya tinggi, emosi intens, dan standar diri yang sangat tinggi. Nah, disinilah potensi masalah muncul. Baik, jadi sejak kecil tuh anak tuh bisa ada tekanannya ya, bukan cuma orang dewasa aja. Iya, betul sekali. Jadi anak usia dini ini dari umur 4 tahun sampai 6 tahun itu biasanya merasa harus selalu benar atau takut gagal. Jadi anak gifted itu biasanya mereka takut gagal, sering nangisnya berlebihan, gitu. Oke, baik. Kalau misalnya dari narasumber yang kedua nih, kira-kira menurut kakak apa sih mungkin itu dan kayak gimana sih di mungkin di TK atau di SMA ada lagi permasalahannya? Kalau di sekolah itu, di sekolah kami sering melihat anak gapnya yang menangis berlebihan saat salah satu nggak mau mencoba karena takut tidak sempurna. Iya, berarti kayak takut mencoba gitu ya? Iya, benar sekali. Takut bikin domel kan, kalau kurang, Iya, nggak bisa. takutnya kita salah atau gimana gitu. Jadi dia tidak berani mencoba, takut gagal. Gagal ya. Oke kak. Nah, mungkin kita pengen bahas sih tentang perfeksionisme dan kecemasan pada anak gifted kayak gitu. Perfeksionisme itu sering dianggap positif ya. Tapi kapan sih dia bakal jadi masalah? Kan nggak selamanya perfeksionisme ini kayak bakal positif. Berarti kan kayak ada hal apa gitu loh yang mungkin jadi masalah sebenarnya apalagi pada anak-anak ya. Benar sekali. Jadi anak gifted ini saat anak merasa, jadi saat dia merasa harga dirinya tergantung dari hasil, nah bukan potensi. Contohnya, anak tidak mau menganggap kalau hasilnya tidak bagus sesuai harapannya gitu kan, jadi dia tidak mau mencoba. Jadi kayak apa? Jadi harus sempurna dulu. Iya, benar sekali. Dia pengennya sempurna dan sempurna. Padahal ya nggak apa-apa gitu. Iya. Kita berproses dari Iya, awal benar belajar sekali. belajar. Kalau misalnya dari apa namanya Ada juga anak yang lebih memilih tidak mengerjakan daripada hasilnya salah. Ini tandanya kecemasan yang sering tidak disadari orang dewasa. Benar sekali. Jadi hal kayak perfeksionisme kecemasan itu bukan kalau dewasa aja ya. Iya, benar sekali. Kita usia tinggi juga bisa merasa kayak pede sama Iya, nggak bersalah. Jadi sepertinya kalau anak yang seperti itu mereka tidak mau mencoba, maunya hasilnya harus benar-benar sempurna gitu. Padahal nggak apa ya, kok masih belajar, mereka masih belajar. Iya. Jadi masalah ini harus dipecahkan, gimana caranya kita Solusinya gimana supaya anak mau coba ya. supaya tidak takut. Kira-kira kita kalau masalah gitu ini misalnya dibiarkan atau banyak orang tua kan nggak suka ya ada di rumah suka. Kira-kira tuh dampaknya apa sih buat anak sendiri di masa depan gitu loh dalam Iya. masa belajar itu apa ya? Nah,
Salah satunya itu biasanya dia mengalami stres kronis. Nah, kemudian burnout sejak kecil, kehilangan minat belajar, bahkan masalah kesehatan mental di remaja. Berarti tuh kalau anak biasanya tuh sering banget stres ya, berarti kayak mungkin overthinking ya, mau kita dari masa tidur segala macam, karena takut kayak gimana nih besok belajarnya kayak gitu ya. Banyak tidak tenangnya, terlalu berpikir terus, makanya terjadilah stres. Kayak pikir buruk gitu ya, kayak kayak Iya ya, anak usia dini bisa stres gitu. Mungkin ini pengetahuan baru untuk kita sebagai narasumber di rumah. Tapi kalau dilihat sendiri nih, anak kita ini udah gak ketahuan ya, kayak mereka ini terlihat baik-baik aja gitu loh. Mungkin dari kakak ada apa gitu, mungkin misalnya kenapa nih mereka bisa kata baik-baik aja gitu. Nah, justru itu adalah salah satu bahayanya. Jadi anak gifted ini sering menyimpan stres sendiri. Oh, jadi dia tuh sering menyimpan rasa ini stresnya, tidak mau berbagi dengan orang lain gitu. Kayak kelihatannya baik-baik aja, padahal dia lagi stres. Mungkin dia pernah masa itu juga ya, belum tahu kalau dia stres atau gimana. Oh iya, benar sekali. Tidak tahu membedakan gitu ya. Ya, gunakan yang benar. Atau mungkin dia tidak tahu mengaplikasikan kepada orang tuanya gitu. Ya, sering banget sih orang tuh juga kayak mungkin kurang peka mengenali Iya, mereka benar sama sekali. anak-anaknya, Iya. lagi sibuk atau sibuk tentang kerjaannya. Ya, Berarti kalau kita sedang mengalami anak itu berarti orang tuanya harus cerdas ya. lebih perhatian dengan anak gitu loh. Jadi ya jadi cara berkembang dan belajar gimana sih mungkin konsentrasi gurunya atau bagaimana untuk informasi. Iya, benar sekali. Kira-kira kakak sebagai guru di sekolah nih, makanya kira-kira apa sih hal yang bisa dilakukan orang tua atau tadi untuk orang yang terutama anak yang kalau kita gitu. Dalam validasi emosi anak, jangan buru-buru berkata gitu. Berarti di saat anak sedang emosi, kita sebagai orang dewasa tidak meremehkan, jangan buru-buru untuk menenangkan. Mungkin dengan cara membiarkan dia meluapkan emosinya dulu, kemudian anaknya sudah tenang, baru kita mengajak bicara secara baik-baik. Mungkin apa ya? Biar anaknya tenang dulu. Kalau udah tenang, kita baru ajak ngobrol kenapa itu misalnya. Jadi paling mungkin paling penting itu kita benar-benar itu ya. Iya. Masalah anak baru kita tanya. Terus seperti kalau misalnya lagi belajar atau apa kita apresiasi dulu Iya. prosesnya kayak Jangankan anak usia dini ya, orang dewasa aja tuh kalau dalam keadaan stres tuh atau lagi kecewa, contohnya kayak cinta atau apa gitu, masalah yang besar. Jadi orang seperti itu tuh jangan langsung kita kayak kamu kenapa gitu, dia makin stres gitu. Berarti kita harus biarkan dia dulu mengeluarkan gitu, terus kemudian tenang baru kita ajak bicara secara baik. Seperti itu kali ya, Mas. ya jadi sebagai orang tua kita ini harus memberikan rasa aman dan nyaman dengan saat agar ingin terbuka kayak kita gitu ya aku atau segala macam gitu wah kayak lupakan lah isi pikirannya emosionalnya Benar sekali. itu tuh adalah potensi yang luar biasa tapi tanpa pendampingan yang tepat ia bisa menjadi beban bagi anak. Jadi teman-teman, anak gifted bukan hanya tentang kepintaran, tetapi juga tentang kepekaan, emosi, dan tekanan yang sering tidak terlihat. Solusi yang jarang diketahui bukan dengan menuntut lebih, melainkan dengan memberikan rasa aman, menghargai proses, dan menerima ketidaksempurnaan pada anak. Semoga obrolan ini membantu kita lebih peka terhadap kesehatan mental anak gifted pada anak usia dini. Terima kasih untuk para narasumber dan para sobat-sobat parenting yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa.